Kenapa saya mengatakan bahwa nikmat itu abadi? Ini ayatnya. Quran surat Al-Anfal ayat 53. Zalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'mata an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samiun alim. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum. Jadi Allah kalau sudah menganugerahkan nikmat pada satu kaum, tidak akan mengubahnya. Kata siapa? Kata Allah. Hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini menceritakan ada sekelompok kaum yang sudah dikasih nikmat, sudah dipilih, tetapi dia menyia-nyiakan pilihan Allah bagi dirinya. Jadi yang mengubah dia bukan Allah, yang mengubah dia sendiri. Allah tidak akan pernah mengubah nikmat itu. Tidak. Jadi dia sendiri yang mengubah itu. Karena apa? Tidak punya istiqomah di sini. Dia lepas dari talinya. Makanya di Quran Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum syabiqun bil khairat biiznillah." Kata Allah, kemudian aku wariskan nikmat ini, kitab ini, rasa ini, pengalaman ini kepada abdi-abdi yang terpilih di antara abdi-abdi kami. Tapi sayang, kata Allah, aku yang telah memilih kalian, dan kalian saat itu mau dipilih oleh aku. Tapi setelah aku pilih dan aku wariskan nikmat ini kepadamu, kalian terbagi tiga. Satu, dolimun li nafsi, kembali mendolimi dirinya sendiri. Dua, al-muqtasid, setengah-setengah. Saya kasih tahu para hadirin, kalau mau ngaji jangan setengah-setengah. Tong bosenan. Kan saya bilang kemarin, kesadaran itu tidak bisa dicapai lewat eskalator. Harus lewat anak tangga. Tahap demi tahap ikuti. Jangan pengen banyak ilmu buat apa? Apalagi ilmu cuman koleksi di otak. Gak akan menolong. Tapi ilmu yang sedikit itu dialami, dirasakan, dibuktikan. Itu baru keren. Makanya saya tidak pernah mengajarkan banyak ilmu. Ilmu itu sedikit saja. Satu saja. Kuncinya aja yang paling penting. Kalau kuncinya sudah tahu, terbuka semua ruang-ruang dalam diri. Paham? Jadi yang pertama yang kembali ke belakang. Sudah dikasih nikmat tetapi dia memungkirinya. Yang kedua, al-muqtasid. Setengah-setengah. Dan yang ketiga, syabikun bil khairat biiznillah. Orang yang sungguh-sungguh berjalan menuju Allah dengan seizin Allah. Dan orang yang seperti ini, ya, saya menyaksikan orang-orang yang semacam ini hidupnya bergelimpangan berkah. Sudah kayak bayi. Bayi, segala berkah datang. Bayi itu nangis saja bayi, serumah orang mengunjunginya. Jadi bayi itu begitu. Berkah datang tanpa upaya. Betul? Makan datang makanannya. Gak kerja, gak ada yang kerja bayi. Makanan datang yang paling enak buat bayi. Bubur paling lembut buat bayi. Makanan paling enak, baju paling bagus buat bayi. Datang semua berkah. Jadi menjadi seperti bayi itu artinya adalah menciptakan hidup penuh berkah. Datang semua berkah tanpa upaya. Itulah menjadi baik. Memang bisa begitu? Bisa. Kalau tahu ilmunya. Satu syaratnya. Harus menjadi lucu seperti bayi.
Dan kenapa bayi lucu? Karena cahaya ilahinya masih bersinar. Jadi kalau kalian ingin lucu lagi, sudah, dapatkan nikmat Allah. Biar cahaya ilahi dalam diri bersinar lagi. Saya jamin, kalian semua akan lucu lagi. Sekarang kalian nangis, siapa yang mau datang? Paling juga, jangan cengeng. Pika sebelum. Kenapa lucu kita hilang? Karena cahaya ilahi dalam diri redup. Dulu tidak banyak kemelekatan, sekarang banyak kemelekatan. Dulu ketika sedang jadi anak kecil, main full. Hadir di sini saat ini sekarang. Coba lihat anak lagi main, senang sekali. Full di situ, sadar, hadir. Pemikiran beas. Betul? Ya orang mengker gawe ke pikiran teh kumaha isu pageto padahal hirup mah ayeuna. Menjadi anak kecil itu artinya hadir di sini saat ini sekarang. Lihat anak kecil berantem, cerik dua nana, sakedeung patangkep-tangkep. Lucu, nggak kayak kalian. Berantem tahun 90 sampai sekarang belum ketemu lagi. Ya Allah. Makanya kalian jadi nggak lucu, modelnya kayak gini. Pika sebelen. Jadi kalau ingin lucu lagi, ya sudah, hadirkan cahaya ilahi itu. Gimana caranya? Yuk, raih nikmat. Jadi Bani Israel. Berjalan di Siratal Mustaqim. Menyatulah dengan dia. Saat kita menyatu dengan Allah, semua menjadi indah. Keren. Jadi kenapa sekarang saya banyak masalah, banyak konflik? Satu masalahnya, karena kita terpisah dari dia. Jadi kalau begitu nikmat itu abadi? Kata siapa? Kata Allah di ayat ini. Betul? Ya. Tetapi nikmat itu menjadi tidak abadi kalau dirusak oleh diri kita sendiri. Nah, saya cuman satu nasihat saya. Kalau sudah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan cahayanya, jangan mundur ke belakang. Itu aja pesan saya. Makanya ada ayat yang bercerita tentang jangan menukar nikmat. Kira-kira ayat ini buat siapa? Yang sudah dapat nikmat atau yang belum? Yang sudah dapat nikmat, yang belum, tar jangan GR dulu. Dapat nikmat aja belum. Nih ada doa di Quran. Allahumma rabbana atmim lana nurana faghfir lana dunubana. Pernah dengar doa itu? Pernah dengar atau sering baca? Allahumma rabbana, ya Allah Tuhanku, atmim lana, sempurnalah bagiku. Nurana, cahayaku. Faghfir lana, ampunilah aku. Gitu. Jadi itu doa buat siapa? Buat yang sudah dapat cahaya atau yang belum? Yang sudah, yang belum. Rabbana atmim lana. Cek Allah iraha mana yang menang cahaya. Masih poek mongkleng gitu. Betul? Makanya kata-kata Rabbana itu jangan ngasal bacanya. Coba ada lagi Rabbana. Rabbana hablana min ajwajina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita minta kepada Allah supaya jadikan imamnya orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kamu sudah bertakwa belum? Sudah tahu takwa itu apa? Enggak tahu. Taunya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Begitu? Para takwa itu kata Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan oleh Allah di puncak kesadarannya. Ingat yang Allah tunjukkan. La'allakum tattaqun. Baru takwa. Jadi takwa itu kalau sudah bisa mengingat apa yang Allah tunjukkan pada kita. Allah juga belum menunjukkan apa-apa kepada kita. Karena kita tidak mau dipilih selama ini. Betul apa tidak? Banyak doa-doa robana-robana gitu tuh. Tidak semua orang asal robana kemudian dibaca. Ntar dulu.
Ada fase-fasenya. Itu buat siapa? Ya? Oke. Alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran? Sudah terbuka mata kalbunya, tertutup lagi. Ditukar nikmat Allah dengan ketertutupan dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Bukan sekedar dia yang rusak, tetapi dia membawa orang lain ke lembah kebinasaan. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Jahannam, tempat mereka itu masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman. Jahannam itu bukan nanti. Jahannam itu adalah sekarang. Sudah kita rasakan. Di sini, saat ini sekarang. Kita merasakan siksaan batin yang luar biasa di sini, itu sudah jahannam. Kita merasakan kegelisahan yang luar biasa di sini, itu sudah jahannam. Kita tidak merasakan kedamaian di sini, itu sudah jahannam. Kita merasa terasing di rumah kita sendiri, itu sudah jahannam. Bukan nanti. Sekarang aja udah kerasa, apalagi nanti. Betul? Yuk, mulai bebaskan kita dari tempat yang buruk itu. Jadi nikmat itu ternyata tak berhingga. Kalau nikmat tak berhingga, berarti nikmat ini gak bisa dihitung. Nah, nikmat yang gak bisa dihitung, nikmat apa? Nikmat bersama Allah. Dan Dia telah memberikan kepadamu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Saya setuju dengan terjemahan Departemen Agama yang mengartikan ayat ini, tidaklah kamu dapat menghitung nikmat Allah. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Makanya sering kita baca, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi nikmat Allah yang paling besar, yang tak terbatas adalah merasakan bersama dengan Dia. Karena Dia tak terbatas, rasanya pun tak terbatas. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Oleh karena itu, jangan tanya sama saya, gimana rasanya nikmat itu? Lebih bagus, mintalah kepada saya, gimana caranya supaya bisa merasakan nikmat itu? Rasakan sendiri. Tak ada penjelasannya. Semakin jelas pengertian nikmat di sini. Semakin jelas? Oke, lanjut. Kenapa saya menyitir ayat ini? Karena Allah memberikan peringatan kepada kita. Hai orang-orang yang beriman, yang sudah terbuka mata kalbunya, yang sudah dapat nikmat, yang sudah jadi Bani Israel, yang sudah merasakan nikmatnya iman. Siapa itu? Siapa itu? Ya, saya. Percaya diri aja. Tapi harus koreksi diri ya. Ya, selama ini kan kalau disebut, hai orang-orang beriman, langsung saya. Padahal baru ngaku. Itu pun ngakunya sama Pak RT. Waktu bikin KTP. Lingi di mana? Cibabat. Saha wastat. Agama Islam PRT. Islam. Langsung diketik sama PRT. Diaku sama PRT. Diaku sama Allah belum? Nah itu yang kita lupa. Karena sudah diaku sama PRT, udah aja selesai. Ya, oke, kita lanjut. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kenapa Allah menghadirkan ayat ini? Maaf, orang fasik itu orang yang seakan-akan dia berbicara kebenaran, padahal dia berbicara kebohongan berbaju kebenaran.
Jadi orang fasik itu adalah orang yang kelihatan beriman, tetapi yang disampaikan oleh dia bukan sesuatu yang dialami, yang dia rasakan, hanya berdasarkan pikirannya saja. Dan yang semacam ini jumlahnya banyak. Yang menceritakan Allah banyak di mana-mana, tapi yang tahu dan kenal kepada Allah tidak banyak. Paham? Oke. Disuruh meriksa sama Allah. Ya, oke. Baik, lanjut. Ini Quran surat Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-7. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada utusan Allah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benar kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam kalbumu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Makanya ayatnya dipungkas dengan ulaika humur rasyidun. Makanya banyak orang Sunda ngasih namanya Rosidin, Rosidun, Rosidan. Rosid itu artinya cerdas. Nah, orang yang cerdas oleh Quran dipanggilnya mursyid. Makanya di Quran dikatakan mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalu waliyan mursidan. Siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan mendapat petunjuk jalan. Akan ketemu dengan orang yang menunjukkan jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan. Loh, kenapa dia tidak dikehendaki? Karena dia tidak punya kehendak. Jadi Rosyid, ada sekolah namanya Irsyad. Irsyad itu artinya cerdas. Bagus tuh Irsyad buat nama sekolah. Makanya orang yang cerdas oleh Allah disebut mursyid. Nah, orang Islam sering mengartikan mursyid itu guru. Padahal guru itu bahasa Arabnya ustad. Mursyid itu bukan guru. Mursyid itu orang yang cerdas. Bukan orang pintar ya, beda. Orang yang pintar tuh banyak ilmunya tapi gak berguna. Orang yang cerdas ilmunya sedikit tapi berguna, bisa menolong dirinya sendiri. Makanya dalam bahasa intelektual yang namanya kepintaran itu areanya area intelektualitas. Yang namanya kecerdasan areanya intelijensia, masuk dalam dimensi kesadaran. Nah, orang pintar belum tentu sadar. Tapi orang cerdas pasti sadar. Ciri orang sadar apa? Ciri orang yang sadar itu tidak pernah menjadikan apapun sebagai batu loncatan. Lihat saya. Ketika sedang cuci tangan, tidak loncat pikirannya ke meja makan. Hadir di situ cuci tangan. Merasakan tangan tersentuh air, merasakan sabun, hadir saja di situ. Karena bagi dia cuci tangan adalah tujuan. Selesai cuci tangan, makan jadi tujuan. Selesai makan kemudian minum jadi tujuan. Selesai minum kemudian ngobrol jadi tujuan. Hadir di sini saat ini sekarang itu namanya sadar. Kita, mohon maaf, mandi batu loncatan. Karena otak sudah di kantor. Mandinya jadi buru-buru. Padahal, kalau mandi santai, terima kasih air, hari ini masih datang. Sapa dulu, kamu sangat berguna, kamu cantik. Kalau gak ada kamu, betapa kotornya tubuh saya. Mandi. Basahi dulu kaki, angin bawah, betis, paha. Ada yang ke bawah tuh, ngegeleser, rasa hangat. Oh, berarti panas sudah turun ke bawah. Jantung tidak akan stres itu ketika mandi. Baru dibasahi ke atas, ke sini, ke dada, baru terakhir kepala. Aman mandinya. Ini mandi kepala dulu, air dingin lagi. Enggak minum lagi, bisa kram tuh di kamar mandi. Karena kalau jantung kurang cairan, itu ada perbedaan suhu yang ekstrim. Itu bisa menyebabkan kita kram jantung. Meninggal di kamar mandi. Orang awam bilangnya jatuh. Padahal mungkin saja kram jantung.
Atau mulai mandinya dari kepala dulu. Kalau dari kepala dulu, darah naik ke atas, ingin menghangatkan kepala yang dingin. Sedangkan pembuluh darah di usia tua sudah sempit, terlalu banyak makan minyak. Karena darah naik ke atas, pecah pembuluh darah di kamar mandi, jatuh. Nah, orang awam bilangnya, oh pecah orang awam jatuh di kamar mandi, padahal pecah pembuluh darah. Sebenarnya jatuh itu adalah yang kedua, setelah pecah pembuluh darah hilang kesadaran. Jadi mandi aja ada ilmunya kok. Coba dinikmati. Ketika sabun ke tangan, terima kasih tangan, kamu keren. Puji semua anggota tubuh kita sehat, nggak akan pegel-pegel. Ketika pakai handuk, nikmati pakai handuk itu mewah. Karena tangan ini suatu saat tidak bisa lagi begitu. Banyak itu yang sudah tidak bisa pakai handuk sekarang dimandiin. Masih hidup. Pakai handuk diandukin, betul nggak? Mewah nggak bisa pakai handuk? Mewah. Makanya coba rasakan setiap kemewahan itu. Gosok gigi, nikmati. Jangan jadi batu loncatan. Tujuan hadir di situ. Nah, kalau semua yang kita lakukan adalah tujuan, hidup adalah tujuan. Tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Semua dilakukan dengan kesadaran. Saya tempo hari praktek. 200 orang saya kumpulkan di Cikolek. Kemudian saya bilang, yuk lihat kakimu, lihat kaki. Pernah berterima kasih pada kaki? Yuk sekarang saatnya. Bilang pada kaki, aku menyesal karena selama ini aku telah membawa kamu ke tempat yang kamu tidak suka. Bilang pada kakimu, aku menyesal karena selama ini aku terus menerus menggunakan kamu untuk hawa nafsuku. Bilang terus, nangis semuanya. Sekarang ganti kalimatnya, aku minta maaf kaki. Karena selama ini aku mengabaikan kamu. Saat kamu pegal, aku terus mencari uang. Aku terus bekerja dan mengabaikan kamu. Tambah kencang nangisnya. Lihat lagi kaki lebih dalam. Sekarang terima kasih, bilang pada kaki. Terima kasih kaki, karena selama ini kamu mengantarkan aku kemanapun aku mau. Pernah begitu? Subhanallah. Kalian kalau punya kaki, bagaimana bisa ada di sini? Terakhir saya bilang, ucapkan I love you pada kaki. I love you, I love you. Usap kakinya, usap semua. Wah, pada nangis. Padahal punya kaki udah lama. Betul? Setelah itu, ayo sekarang berdiri semua, berdiri. Sekarang, fokus di sini saat ini sekarang. Angkat kakinya, angkat. Langkahkan kakinya, langkahkan. Tumpuk kakinya, tumpukan. Angkat lagi, langkahkan, tumpukan. Terus dengan kesadaran. Nangis semuanya. Padahal kalian jalan kaki tiap hari. Tapi begitu jalan dengan kesadaran, ternyata menangis. Merasakan kehadiran Allah dalam diri. Merasakan energi yang luar biasa dalam kaki. Merasakan daya yang luar biasa di sini. Siapa kalau bukan dia? Makanya orang yang sudah sadar bertemu dengan Allahnya setiap saat, di setiap ruang dan waktu. Jadi dia merasakan kenikmatan itu bukan sekali-kali, selama-lamanya. Di kehidupan ini dia merasakan kenikmatan, setelah lepas dari tubuh ini apalagi dia merasakan kenikmatan yang abadi. Itu nikmat yang diceritakan dalam Al-Quran. Makanya ayat ini mengatakan, perhatikan, Allah menjadikan cinta kepada keimanan. Dan menjadikan keimanan itu indah di dalam kolbu. Maaf ya, orang yang ngaku-ngaku iman belum menemukan keindahan dalam kolbunya. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran. Bukan orang lain. Bukan benci pada orang yang berbeda keyakinan kita. Bukan. Benci terhadap ketertutupan diri sendiri. Benci terhadap kefasikan diri kita sendiri. Benci terhadap kedurkaan yang dibuat oleh diri sendiri. Tidak benci pada siapapun di luar diri. Bencinya kepada diri sendiri. Kenapa ya saya tertutup? Kenapa ya saya merasa paling benar? Kenapa ya saya suka menyalahkan orang lain? Benci. Asyidda'u alal kufar. Benci terhadap ketertutupan dirinya sendiri. Bukan benci pada orang lain. Yuk sekarang arahkan kebencian itu pada diri sendiri. Stop mengarahkan kebencian pada siapapun. Oke, sampai di sini sudah bisa mengambil kesimpulan? Yuk kita ambil kesimpulan.
Jadi nikmat itu diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Dan mereka semua adalah Bani Israel, orang yang berjalan menuju Tuhan. Maka kalau ingin mendapatkan nikmat, yuk sekarang angkat kaki kita dengan tegak, injakan di Shiratal Mustaqim. Semoga kita semua bisa masuk salah satu golongan di antara yang 4 golongan itu. Dan ketika kita masuk salah satu saja, kita akan merasakan nikmat yang sesungguhnya. Baru kita akan mengatakan, oh ini nikmat iman itu seperti ini. Nikmat Islam itu seperti ini. Bukan kata-kata ngikutin orang yang sedang berpidato, tapi merasakan langsung sebagai pengalaman pribadi. Nikmat itu kalau dipelihara abadi adanya. Terasa di dunia, terasa juga saat kita harus berpulang meninggalkan tubuh ini. Itulah nikmat. Jadi sekarang kalau tasyakur binikmat bukan dalam rangka rumah baru, tapi dalam rangka pengalaman spiritual yang baru. Paham? Paham semua? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.